Shalom, selamat malam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kita dipersatukan di dalam ibadah doa puasa kita pada hari ini. Kalau kita boleh melakukan ini semua bukan karena kita hebat, tetapi semua karena pertolongan Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita sekalian. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian Immanuel. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kembali Engkau mempersatukan kami di dalam ibadah doa puasa kami. Kami yakin, kami percaya kalau kami dapat melakukan ini semua,
Bukan karena kami hebat dan gagah ya Tuhan Yesus, tetapi semua karena pertolongan-Mu Tuhan, yang senantiasa menolong dan menyertai seluruh kehidupan kami, dan menyertai seluruh hamba-hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami tahu kami melakukannya dengan tidak sempurna ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang sempurna di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kepada kami semua. Terlebih lagi Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu dan adik-adik kami yang terlibat di dalam pelayanan kudus-Mu pada malam hari ini. Biar Tuhan Yesus yang menutup bungkus seluruh jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai di penghabisannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun Tuhan buat setiap dosa dan kesalahan kami, serta pelanggaran-pelanggaran kami yang kami lakukan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Ampunilah ya Bapa, agar kami boleh layak datang menghampiri-Mu ya Tuhan, menghampiri tata kekudusan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang sungguh sangat jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak perkara di dalam dunia ini yang tidak dapat kita mengerti, mengapa ini harus terjadi dalam hidup kita dan mengapa harus kita alami. Tetapi satu hal yang kita percaya, kalau Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa ada bagi saya dan saudara. Mari saudara kita angkat pujian. Besar anugerah-Mu.
bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Itulah kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, tetaplah bersuka cita apapun yang kita hadapi, sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas lawatannya dan pimpinannya kepada kita semua di dalam ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Sekarang saudara, tiba waktunya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidup
Biarlah seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan dan kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami yakin saat Engkau berfirman kepada kami, sebab kami yakin kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan itulah yang membuat kami Tuhan tidak menjadi takut dan tidak menjadi gentar di dalam kami menghadapi segala perkara di dalam dunia ini. Sebab kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan kami. Biar itu boleh nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami semua ya Bapa, agar kami boleh tetap berpegang teguh dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas lawatan-Mu dan pimpinan-Mu kepada kami semua di sepanjang ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini. Kami tahu banyak dari ketidaksempurnaan ya Tuhan, banyak dari kekurangan yang kami lakukan ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak melihat dari kekurangan kami ya Tuhan, tetapi Engkau menilai kerinduan hati kami ya Bapa, yang senantiasa Tuhan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tiba waktunya kami akan siapkan hati dan pikiran kami. Jadikanlah kami Tuhan, berikanlah kepada kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba ya Bapa, agar setiap benih firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang sungguh sangat jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita bersama-sama. Mari saudaraku, kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Esra yang ke-8, ayat 21 sampai ayat 23. Esra yang ke-8 ayat 21 sampai ayat 23. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian di sana di tepi sungai Aqua itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini adalah bagian dari kisah kepulangan bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda dari Babel, dibawa kepemimpinan Jerubabel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka terbuang ke Babel karena, saudaraku, ketidaktaatan mereka kepada Taurat Tuhan. Akhirnya, saudara kekasih, berlama-lama mereka terbuang di sana karena mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Mereka sudah diajar, mereka sudah diberkati, tetapi mereka tidak memahami kasih Allah kepada mereka. Tetapi ketika tiba waktunya, saudaraku, sesudah Raja Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya masing-masing, maka mereka membangun bait suci. Saudaraku, dan Esra diberi kuasa untuk mengatur kebaktian di dalam peribadatan mereka kepada Tuhan. Saudara kekasih,
tugas Jerubabel yang utama adalah untuk membangun bait Allah. Setelah mereka mengalami tantangan dari musuh-musuh mereka, bait Allah dapat dibangun kembali dan bangsa Yehuda dapat beribadah di sana. Saudara kekasih, memang bait Allah sudah ada, tetapi ada satu hal yang masih kurang, yaitu pengajaran Taurat Tuhan. Maka setelah dipulangkan ke tanah perjanjian, mereka harus berubah dan berjuang, saudaraku, untuk mentaati Taurat Tuhan. Saudara kekasih, mereka membutuhkan pengajaran Taurat, maka untuk keperluan ini, Ezra memimpin kepulangan bangsa Yehuda yang berikutnya. Dan Ezra, saudara kekasih, memiliki tujuan untuk mengajarkan Taurat kepada mereka semua. Karena Ezra sangat ahli di dalam Taurat Musa dan dia bertekad, saudaraku, untuk senantiasa menyelidiki Taurat Tuhan, melakukan dan mengajarkan Taurat itu di antara orang Israel. Mari kita baca, saudaraku, Ezra 7 ayat yang ke-10. Ezra 7 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Itulah yang dipercayakan oleh Allah kepada Ezra, saudaraku, dan dia benar-benar melakukan dengan segenap hati. Sebab saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ezra pulang bersama rombongan itu, sampailah mereka di sungai Ahawa. Seperti yang telah kita baca tadi pada ayat yang ke-21 itu, saudaraku, di situ dikatakan, kita baca sekali lagi, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa, itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohonkan kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di situ, saudaraku, di tepi sungai Ahawa itu, mereka melakukan memaklumkan puasa agar saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka boleh aman dari semua serangan musuh. Kenapa musuh ingin menjara kepada mereka, saudaraku? Karena pada saat itu dipercayakan mereka membawa barang-barang yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Baik emas dan yang lain sangat banyak, saudara kekasih. Maka sangat banyak musuh yang ingin mengganggu mereka di jalan. Oleh sebab itu, saudaraku, Raja menawarkan kepada Ezra supaya mereka dilindungi, disertai. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah kita baca tadi, saudaraku, mereka malu meminta kepada tentara dan orang-orang berkuda. Karena apa, saudaraku? Karena mereka sudah berkata bahwa dikatakan di situ, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan, kuasa perkataan Allah itulah yang membuat Ezra tetap, saudaraku, berharap kepada Tuhan. Di situ dikatakan bahwa dia malu untuk meminta. Sebetulnya, saudaraku, bukan malu, tetapi dia yakin
bahwa tangan Tuhan sangat berkuasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang menanti-nantikan pertolongannya. Saudaraku, dapatlah kita simpulkan, saudaraku, di mana tadi dikatakan mereka berpuasa di sana merendahkan diri di hadapan Allah. Oleh sebab itu ketika dilakukan suatu puasa, di sana harus ada merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan berpuasa kita dapat, saudaraku, mengingat bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun untuk melakukan segala sesuatu di luar kehendak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhanlah yang benar-benar dapat menolong setiap orang yang berharap kepada kita, yang berharap kepada Tuhan. Seperti kita, saudaraku, pada hari ini, kita semua bersama-sama sehati sepikir, saudaraku, untuk boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meminta kasih-Nya untuk berkenan menolong kita di dalam melaksanakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita percaya di dalam kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kasih-Nya boleh melawat dan mengajar kepada kita. Maka setiap bulan, setiap hari Senin pertama di setiap minggunya, di setiap bulannya, kita boleh melakukannya dengan sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam berpuasa itu dikatakan tadi merendahkan diri. Kita harus ada usaha lebih besar lagi dengan sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan. Ada keinginan dan kerinduan yang besar, dan apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Penyembahan kita, doa-doa kita, persekutuan kita dengan Dia, memohon pimpinan Roh Kudus-Nya untuk berkuasa mengendalikan kita kepada kehendak-Nya. Seperti Esra, saudaraku, yang melakukan puasa itu karena dia tidak mau minta tolong kepada raja. Saudara kekasih, Esra telah percaya dan yakin di hadapan raja bahwa Tuhan akan melindungi orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita perhatikan dan teladani iman Esra di dalam, saudaraku, mengatakan dengan tegas kepada raja ketika mereka ditawarkan untuk disertai dikawal perjalanan mereka, tetapi dia percaya. Ya, dengan tegas Esra menyatakan kepada raja bahwa dia mempercayai tangan Tuhan untuk melindungi perjalanan mereka. Kita baca ayat 22 tadi, saudaraku, Esra 8 ayat 22 bagian B. Demikian firman Tuhan. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya menimpa semua orang yang meninggalkannya. Amin. Itulah, saudaraku, yang menjadi pedoman dan iman pengharapan dari Esra. Iman Esra ini, saudaraku, patut kita teladani dalam menghadapi setiap permasalahan yang boleh hadir di dalam kehidupan kita. Dengan berpuasa dan meletakkan semua ke dalam tangan Tuhan, maka kita percaya dengan yakin oleh belas kasihan-Nya, Dia akan membuka jalan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Esra di dalam kehidupannya, itu juga yang kita alami di dalam perjalanan hidup ini untuk boleh
Saudara kekasih mendapat perlindungan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Ezra ini menjadi teladan di kehidupan kita, saudaraku. Terlebih lagi di dalam menghadapi setiap pencobaan. Apa yang dilakukan oleh Ezra, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah kita pahami firman Tuhan yang berkata, dia bertekad untuk meneliti firman Tuhan, kemudian melakukannya dan mengajarkannya kepada orang-orang yang di sekelilingnya, lalu mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara dan berserah total kepada kemahakuasaan Allah. Saudaraku, apa yang menjadi keuntungan mereka, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam ayat 23, pada Ezra 8 ayat 23 dikatakan di situ, saudaraku, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, semua orang pasti bersukacita. Terlebih orang-orang yang percaya kepada Allah, menerima pertolongan, menerima, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengabulan doa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu keuntungan mereka. Demikian juga kita baca pada ayat 31. Di Ezra yang ke-8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah kami dari Sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami, menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tangan Allah yang melindungi mereka semuanya. Karena apa, saudaraku? Mereka benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka percaya kepada Allah. Karena, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang melebihi kekuatan tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita dengan sungguh-sungguh bertekad senantiasa meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Menyatu dengan kuasa Tuhan Yesus setiap waktu kita, saudaraku, merendahkan diri di hadapan Allah. Menyadari ketidakmampuan kita untuk melakukan apapun di luar kehendak daripada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, tangan Tuhan yang kuat akan, saudara kekasih, meninggikan kita apabila kita senantiasa merendahkan diri di hadapannya. Dia tidak rela melihat kita menderita, saudaraku. Itulah sebabnya dia senantiasa menasihati kepada kita. Dikatakan, saudaraku, setiap waktu wajib kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar saudara kekasih seturut dengan waktunya, Dia, Yesus Kristus, akan meninggikan kepada kita. Diberikan kita kuasa agar mampu melakukan setiap apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh tangannya yang kudus, yang maha mulia dan sempurna, sanggup melakukan yang terbaik di kehidupan kita. Ketika kita boleh, saudaraku, melihat segala perbuatan baik Allah, seperti Ezra tadi boleh melihat tangan Tuhan bekerja di kehidupan mereka. Mereka dengan giat melakukan bakti mereka kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi namanya. Demikian kehidupan kita, saudaraku. Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, agar kita boleh memiliki kekuatan
untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah. Diberikan Roh Kudusnya untuk mengatasi segala perjalanan kehidupan kita, dibimbingnya kita kepada kehendaknya. Dan ketika ada rintangan, disitulah kita diingatkan untuk benar-benar teguh percaya senantiasa kepada Allah. Saudaraku, apa tadi yang menjadi kesaksian Ezra? Kepada raja dia berkata, kami tidak memerlukan pertolongan manusia, sebab kami mempunyai Allah yang hidup. Dikatakan di situ tadi, saudaraku, tangan Tuhan yang maha kuasa yang dapat menyelamatkan kepada mereka. Demikian kepada kita, saudaraku. Kita harus senantiasa mengingat bahwa tangan Allah kita melindungi setiap orang yang benar-benar berharap hidup sungguh-sungguh di dalam perkenanannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi dikatakan berpuasa untuk sesuatu yang kita inginkan untuk boleh menyenangkan hati Allah. Saudara kekasih, di dalam perjalanan Ezra dan rombongannya menuju, saudara kekasih, kembali kepada saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepada tempat mereka yang semula. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka dapat mendapat pertolongan Allah karena mereka sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku? Mari kita latih seluruh kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk benar-benar dapat berkata, Allah kita maha kuasa. Kita pun akan mendapat pertolongan daripadanya ketika kita mengandalkan Dia di dalam segala perkara. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Allah, yang memberikan kuasa bagi kita semua untuk dapat melakukan, saudaraku, ibadah, doa, dan puasa yang berkenan kepada Tuhan. Di situ kepada kita sudah diajarkan bahwa di sana berpuasa bukan hanya untuk mengosongkan ya tubuh jasmani, tetapi saudara kekasih, ada persekutuan dengan Allah. Di sana merendahkan diri, mengakui kemahakuasaan Allah, dan tunduk sepenuhnya kepada Dia. Maka Dialah yang bertindak, saudaraku, sehingga ketika kita berpuasa, Roh-Nya yang kudus yang mengajar kepada kita. Dan jam-jam doa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan dapat di sana beribadah dengan sukacita. Sebab kita semua diperlengkapi dengan kemahakuasaan yang dari sorga. Roh-Nya yang kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi teladan yang sempurna di hidup kita. Kemudian Ezra, saudaraku, pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Marilah saudaraku, kita menyembah Tuhan dengan pujian, dengan sayap-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Segala puji dan syukur bagi-Mu Bapa di sorga, Allah yang hidup dan berkuasa, yang sudah menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, yang berkenan Engkau hadir pada saat ini di dalam ibadah kami, untuk mengajar dan menuntun kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan sempurna. Hal-hal yang tersembunyi di hadapan-Mu telah Engkau singkapkan bagi kami saat ini. Bukan karena kekuatan dan pemahaman kami, tetapi karena anugerah-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu turun bagi kami, sehingga oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kuasa perkataan-Mu. Genapilah itu di hidup kami Tuhan. Kami juga rindu Bapa, agar kami menjadi alat kesaksian dimanapun kami boleh berada. Kuasa-Mu yang memakai mulut dan lidah kami dimanapun, untuk mengagungkan nama Allah kami, bahwa Dia adalah Allah di atas segala Allah, satu-satunya Allah yang benar, yang sanggup berbuat segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami letakkan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Berkenanlah ya Bapa, berdaulat kebenaran firman-Mu di kehidupan kami. Tetaplah berfirman kepada kami, agar kami tetap ada di dalam kehendak-Mu. Hari-hari yang kami lewati Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan. Bersama-Mu lah kami boleh kuat, berdiri tetap teguh berpengharapan kepadamu oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bapa di dalam sorga, urapilah kami semua sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua ya Tuhan, baik pria dan wanita, seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, kami percayakan kepada Tuhan. Demikian para hamba-hamba-Mu yang Engkau perkenankan ya Tuhan, menjadi Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami, khusus untuk Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih atas kuasa yang sudah Engkau meteraikan di hidupnya, sehingga oleh kuasa-Mu Tuhan, kami senantiasa digembalakan kepada kebenaran-Mu setiap waktu, setiap hari Tuhan. Engkau datang berfirman kepadanya dan membagikan kehidupan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Ibu Gembala kami dengan berkat yang dari surga. Kabulkanlah doanya ya Tuhan, terutama untuk pertumbuhan kami seluruh sidang jemaat-Mu.
agar kami boleh bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kami. Semua dari yang termuda sampai yang tertua, boleh kami senantiasa menyenangkan hatimu. Demikian untuk Pendeta Susi, Pendeta Silo, dan seluruh keluarga yang ada di Kupang, Tuhan. Semua hamba-hambamu, para pengerja-pengerjamu dan keluarganya. Semua Tuhan, tolong kami Bapa, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu di hidup kami, supaya ketika kami akan membuka mulut kami Tuhan, bukan kami lagi tetapi Roh-Mu lah yang berkuasa untuk memakai dan mengutus kami di mana Tuhan kehendaki, terutama di dalam seluruh jam-jam ibadah yang kami lakukan, baik itu di dalam rumah ibadah kami yang sudah Tuhan perkenankan menjadi tempat persekutuan kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu setiap kami boleh berkumpul bersama. Terima kasih Bapa. Itulah yang menjadi kekuatan kami ketika Engkau melawat kami dan memberkati perkumpulan kami. Kami sungguh sangat bersukacita. Dimuliakan, diagungkanlah nama-Mu yang senantiasa mengasihi kami seluruh sidang jemaat-Mu GBS Baladewa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua ya Tuhan Yesus, jam-jam ibadah yang harus kami lakukan sepanjang bulan Oktober ini. Hari ini Tuhan, kami sepakat sehati dan sepikir merendahkan diri di hadapan-Mu, meletakkan seluruh jam-jam doa kami Tuhan. Jam-jam ibadah yang Tuhan perkenankan kepada kami. Kami bersukacita ya Bapa, berbahagia. Sebab di sana kami mendapat pengajaran yang daripada-Mu. Menuntun kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Dari sidang jemaat-Mu Tuhan, ada yang mengalami rintangan hidup. Ada yang mengalami kelemahan tubuh jasmani oleh segala sakit penyakit. Oleh sebab itu kami letakkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Nababaan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus Kristus datanglah di dalam hidupnya, senantiasa menerangi kehidupannya, sehingga oleh kuasa-Mu dia dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan pertemuan dengan Engkau boleh terjadi, dan dia boleh Tuhan Yesus menerima pembaharuan yang daripada-Mu, menerima tubuh yang baru, tubuh yang sehat yang daripada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Demikian semua sidang jemaat-Mu, apabila ada yang kurang sehat, apabila ada yang berbeban berat, berilah kelegaan ya Bapa. Kasihani kami semua, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus tetap menyertai, bahkan tinggal di hati pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah anak, ibadah tengah minggu Tuhan, ibadah tengah minggu anak, terlebih lagi ibadah raya kami Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh-Mu yang kuduslah yang memimpin ke arah Kristus yang adalah kepala kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sukacita yang dari sorga, damai sejahtera yang daripada-Mu, itulah yang mengisi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh tetap bergirang-girang di dalam Tuhan, di dalam setiap jam-jam ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami serahkan rencana-rencana pelayanan kami di bulan mendatang. Kami merencanakan ya Tuhan, kami akan merayakan kelahiran-Mu di bulan Desember. Demikian kami bersyukur kepada Tuhan. Di tahun-tahun yang lalu kami nikmati kasih-Mu yang senantiasa datang di dalam peribadatan kami. Demikianlah kami nantikan Engkau Tuhan
bertindak dan berkuasa menolong kepada kami, sehingga semua ibadah yang akan kami lakukan guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang sudah menolong kami beribadah malam hari ini. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki, karena kami percaya Engkaulah Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap daerah-daerah, setiap Tuhan Yesus, oh Tuhan, yang mengalami masalah pada saat ini, kami serahkan kepada Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penguasa yang dapat menyelesaikan semuanya. Belalah pemerintahan bangsa kami Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan segala yang terjadi di bangsa kami. Urapilah mereka dengan kuasa-Mu, jadilah kepada mereka anugerah-Mu memberkati mereka dengan hikmat marifat kebijaksanaan yang dari sorga, akal budi dan hati nurani yang daripada-Mu Tuhan, memperlengkapi pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Tolong mereka Tuhan, agar oleh kuasa-Mu mereka dapat mensejahterakan bangsa Indonesia bersama para menterinya, para pejabatnya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Tuhan. Rencana pemilihan presiden di bangsa kami percayakan kepada Tuhan. Engkaulah yang sanggup menetapkan itu di bangsa kami, sebab pilihan-Mu lah yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang sudah memberkati bangsa kami dengan kelimpahan bahan pangan dasar sehingga tercukupkan sampai pada saat ini. Dan tetap kami berharap kepada-Mu Tuhan, berkatilah para petani kami seluruhnya bangsa Indonesia, berkatilah para nelayan kami, dan para Tuhan Yesus pengusaha-pengusaha, sehingga apa yang menjadi kebutuhan bangsa kami oleh pertolongan Tuhan Yesus, kami boleh tercukupkan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang tidak berkesudahan itulah yang melimpah-limpah di dalam bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, pujian pengagungan kami kepada-Mu. Kasihani kami Tuhan, kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Tante, terima kasih ya Tante atas firman-Nya. Terima kasih sayang, Tuhan Yesus memberkati. Foto dulu Fani. Ya, tetapkan foto dulu. Semua kameranya dinyalakan. Jenny, kameranya. Oke, kita mulai ya. Semuanya madep kamera.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Halo. Shalom Kak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti.